Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sumardi karena telah mengundang kami untuk menjadi peserta webinar pada malam ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga membuat kami tersanjung dari pelosok negeri yang terletak di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa tampil di sini barangkali karena kami pernah menjadi salah satu dari sekian kabupaten kota yang pernah mengadukan persoalan yang kami hadapi di Komisi Aparatur Sipil Negara, yang pada saat itu pernah dibebas tugaskan dari jabatan karena dalam tanda petik diduga tidak mendukung bupati terpilih. Bahkan untuk membebas tugaskan kami yang pada saat itu hampir 100 lebih orang, yang terdiri dari 6 orang pejabat tinggi pratama, pejabat pengawas, maupun pejabat administrator, itu Pemda Kabupaten Dompu telah mengeluarkan anggaran lebih kurang 300 juta dengan memeles dengan kegiatan bersifat asesmen yang tidak lain dan tidak bukan, ternyata tujuan akhirnya itu adalah semata-mata mencari alasan pembenar untuk membebas tugaskan kami dari jabatan berdasarkan hasil asesmen tersebut. Karena merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan PPK kami pada saat itu tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, akhirnya kami secara cerdas menyingkapinya dengan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan alhamdulillah bisa berkenalan dengan Pak Sumardi, berlanjut sampai saat sekarang silaturahminya. Kalau tidak seperti itu, barangkali kita tidak pernah bisa mengenal satu sama lain, Pak Sumardi. Akhirnya happy ending, walaupun sebelumnya dalam perjuangan itu terus terang kami juga mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang ada, tokoh pejabat yang ada di pusat, seperti contohnya adalah mantan Menteri Pendayaan Aparatur Negara pada zaman Orde Baru, yaitu Bapak Faisal Thamin. Dan alhamdulillah juga itu dijadikan salah satu subjudul oleh Bapak Sumardi, yaitu ditelepon oleh sang menteri. Ini sesuatu sekali, saran kami Pak, karena ini adalah kisah nyata yang Bapak alami, yang Bapak ceritakan dalam buku, jadi tidak apa-apa nama kabupaten kota atau provinsi yang menjadi yang pernah mengadukan persoalan di Komisi Aparatur Sipil Negara ini dicantumkan secara gamblang dan jelas. Karena paling tidak biarlah ini menjadi catatan sejarah, bahwa sejarah pernah mencatat bagaimana PPK ini dengan kesewenangannya yang tidak memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku menjoli ratusan pejabat tanpa alasan yang mendasar. Itu tidak apa-apa Pak, ini saran dari kami juga. Dan satu juga kebanggaan kami Pak, yang dengan hal ini paling tidak, walaupun pada awalnya terus terang kami dilecehkan oleh teman-teman yang lain, dilecehkan oleh tim sukses dan sebagainya, tentang sikap kami yang mengadukan persoalan ini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena keyakinan mereka tidak mungkin kami bisa melawan bupati, melawan pimpinan kami. Ternyata alhamdulillah kebenaran memang harus kita cari. Yang penting kita benar, harus kita cari. Akhirnya karena kebenaran itu benar, makanya kita bisa memenangkan gugatan yang kita sampaikan kepada Komisi Aparatur Negara dan kita menang. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang ada di daerah sekarang, bahwa apa yang kami perjuangkan itu ada nilai tambahnya bagi mereka, paling tidak menjadi standar bagi bupati-bupati berikutnya yang terpilih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, membaca buku ini memang sangat luar biasa, tebal, tetapi karena
isinya terdiri dari subjudul, walaupun secara garis besar kami melihat bahwa antara subjudul yang satu nih subjudul yang lain itu hampir setengah dari subjudul itu, tetapi mampu dikemas dengan apik. Sehingga menjadi subjudul-subjudul yang membuat kami penasaran seperti disampaikan oleh Bapak dan Ibu peserta sebelumnya, peserta webinar sebelumnya, membuat kami penasaran untuk terus membaca sampai akhir. Nah, dan kami juga kagum yang luar biasa juga tuh salut dari beberapa kalimat yang ditulis oleh Pak Sumardi itu menggunakan bahasa-bahasa yang kini sedang viral di medsos. Ada beberapa kalimat yang kami garis bawahi coba tangkap seperti mafhum yang selama ini kami hanya mengenal dengan istilah maklum dan ada juga istilah-istilah lainnya. Ini kekinian banget, sangat-sangat seksi. Luar biasa, salut Pak Sumardi ya. Terus yang berikut yang kami lihat dari sini, rata-rata tulisan yang disampaikan dalam buku yang berjudul 101 Pengalaman dan Pemikiran ini adalah menjelaskan bagaimana peran PPK yang sangat luar biasa dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Dalam persoalan ini, yang menjadi pertanyaan bagi kami, karena ini pemerintahan ini adalah suatu sistem, adalah suatu organisasi. Kemana teman-teman Baperjakat? Kenapa mereka tidak memberikan masukan yang positif bagi PPK ini untuk tidak melakukan ketentuan pengangkatan, pemindahan maupun sistem ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Karena kami meyakini kalau Baperjakat ini berperan dengan sangat bagus di dalam melaksanakan tugasnya, paling tidak ada pertimbangan bagi PPK itu untuk tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi niatnya itu untuk membebaskan tugaskan orang pejabat atau sebagainya itu, sehingga paling tidak ada masukan seperti itu, dia tidak mengeksekusi kebijakannya tersebut. Tetapi di sisi lain cerita, kalau mereka sama-sama ikut mengamini apa yang disampaikan oleh PPK, dengan sendirinya ini tercermin dengan jelas bahwa sistem ini secara berkolaborasi, secara masif melakukan secara bersama-sama, berarti secara berjamaah ingin menjolimi pejabat-pejabat yang ada tanpa ada yang jelas. Ini dengan sini juga menggambarkan bagaimana sistem pelayanan publik yang ada di negara ini masih sangat jauh dari harapan. Ini sangat membuat miris. Karena para ASN kami ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa teman-teman sesama NS itu adalah sebagai masyarakat. Masyarakat yang dilayani. Jangankan melayani orang lain, melayani, melindungi korps sendiri sebagai aparatur sipil negara, tidak mampu mereka melayani. Ini sangat menyedihkan bagi kami semua. Sehingga pada kesempatan ini saya berharap dari tulisan ini Pak Sumardi paling tidak menggambarkan juga bagaimana peran Baperjakat terhadap persoalan-persoalan ini, sehingga tidak semata-mata kita menyalahkan PPK. Saya punya keyakinan seperti yang sampaikan tadi, bahwa segala sesuatunya itu, apalagi kita tahu latar belakang dari PPK Bupati kita ini, ada dari beberapa kalangan, ada dari politisi, ada dari pengusaha dan sebagainya, latar belakang berbeda. Tentu pemahaman mereka tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku ini sangat terbatas. Nah, tugas daripada ASN itulah yang ada di lingkaran itu, terutama dari Baperjakat, yang memberikan motivasi, memberikan masukan kepada pejabat dan bersangkutan. Insya Allah, saya meyakini itu. Supaya tidak terjadi dengan secara berjamaah, PPK ini mengiyakan apa yang disampaikan oleh PPK dalam menjolimi bawahannya. Istilahnya, saya pakai istilah yang dipakai oleh Wayan Koster, jangan menjadi pejabat sontoloyo. Gubernur Bali menggunakan istilah itu untuk pejabat yang bekerja di luar rel ketentuan dan aturan yang berlaku. Pejabat sontoloyo istilahnya. Itu. Terus yang berikutnya juga di sini kami melihat Bapak-bapak Ibu peserta webinar, kami juga melihat bahwa dalam kemarin adalah satu subjudul yang ditulis oleh Pak Sumardi ini adalah mengenai mata profesi
metamorfosis dalam rekrutmen tenaga KPK. Ini sangat menjadi barangkali seluruh Indonesia, seluruh negeri ini, seluruh Indonesia ini terhenyak dengan kasus ini. Maksud kami, peranan dari teman-teman di Komisi Aparatur Negara yang berfungsi sebagai wasit untuk menyelesaikan persoalan ini di mana? Di akhir tulisannya, Pak Sumardi kalau nggak salah menyampaikan biarkanlah waktu yang menjawabnya. Kita mau Pak, jangan tunggu waktu untuk menjawab persoalan-persoalan yang sangat krusial di depan mata. Kita selesaikan sekarang. Standar kita, kiblat kita ada, yaitu Undang-Undang ASN. Penyidik KPK menjadi pegawai ASN. Kita bisa masuk di situ. Jadi jangan biarkan ini berlarut-larut, sehingga jangan diserahkan pada waktu untuk menjawabnya. Kalau kita bisa menjawabnya sekarang, kita action dengan kewenangan yang dimiliki oleh teman-teman di aparatur sipil negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di situ juga ada subjudul bagaimana fully support yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, terutama Pak Sumardi. Karena saya lihat terus terang Pak, fenomena yang ada, kita dari buku itu juga terbaca bahwa dari semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara itu butuh waktu oleh Bapak PPK itu menyelesaikannya pada kesempatan pertama. Bahkan yang lebih miris lagi itu Pak, sampai menempuh jalur PT UN, sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ini sangat suatu tamparan keras sebenarnya. Bagaimana PPK ini menganggap sebelah mata rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedepan harapan kami, kalau masih terjadi hal-hal di luar, masih ada saja PPK yang ngeyel, maksudnya masih berani melanggar ketentuan atau berlaku, terus ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Komisi Aparatur Sipil Negara, itu segera harus dipressure secara khusus supaya rekomendasi itu segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Itu harapan kami dari teman-teman ASN ada di daerah. Sekali lagi, terima kasih Pak Sumardi. Ini karyanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan membuat jalan Bapak menuju surga. Insya Allah kami pun iri dengan keberadaan ini. Punya keinginan tapi tidak mampu untuk menulis. Selamat terus berkarya, terus berbuat untuk bangsa dan negara. Dan yang paling luar biasa ini, Bapak sudah merintis jalan menuju surga dengan membuat buku.